Halo? Iya tuh. Heeh. Kapan, Bu? Nah, ini cara menghitung sel darah, secara manual. Nanti semester depan kalian akan belajar ini di hematologi. Jadi kalian lihat ya, ini tuh cara menghitung sel darah merah atau eritrosit. Ini ada namanya ini pipetoma, ini namanya bilik hitung, gitu. Jadi nanti yang manual itu memeriksa sel darah menggunakan, bilik hitung ini. Jadi nanti yang manual tuh seperti ini. Bilik hitung improve Neubauer Ini katanya bilik hitung, dan Douglas ini deck glassnya, hisap. ini dihisap. Jadi kalian nanti ngisap darah gitu. Reagen larutan Hayem. Terus ada reagennya namanya larutan Hayem. Kita ceritanya lagi mau periksa sel darah merah. Bilik hitung improve Neubauer adalah sekeping gelas tabung cahaya milik 3 mm kotak cara. Ya gitulah ya. Nah nanti misalnya darahnya kalian hisap sampai tanda batas. Dengan pipet yang sama. Kemudian nanti ditambahkan reaksinya. Yaitu dengan pengenceran 1/200. Hati-hati jangan sampai terjadi gelembung udara. Jadi ini yang kalian lihat tuh adalah proses pencampuran antara darah dan reaksi. Reaksinya adalah reaksi Hayem. Tuh. Terus nanti campuran darahnya akan dimasukkan ke bilik hitungnya. Bilik hitung dan deglas dalam keadaan bersih. Jangan lupa dibuang 3-4 tetes cairan sebelum dengan cairan. Ya, kemudian ini dimasukkan. Tadi itu ini isinya darah dan preaksi ya, preaksi larutan Hayemnya. Kemudian dilihat di mikroskop. Kemudian dihitung. Dihitungnya sesuai nanti tuh karena dia bilik hitung jadi ada kayak gini gitu. Berikut adalah gambaran bilik hitung improve. Nah, nanti kalian hitung satu-satu. Perbesaran lensa objektif 10 kali. Gitu. Penghitungan dilakukan pada 5 bidang sedang. Ya, jadi nanti lebih jelasnya di hematologi ya. Jadi yang saya perlihatkan tadi adalah itu cara penghitungan sel darah menggunakan metode manual yaitu. Nah, sekarang kan kita lagi belajar yang otomatis. Kalau yang otomatis gimana? Kalau yang otomatis kayak gini. Ada alat namanya hematologi analyzer. Kalau hematologi analyzer tuh gini. Ini alatnya kita punya di lab Hema, alat hematologi analyzer. Nanti kalian belajar juga. Ini bagian-bagian alatnya apa aja. Nanti secara jelasnya ketika praktikum ya. Nah, cuman ini saya pengen ngeliatin perbedaannya ketika memeriksa sel darah dengan metode yang otomatis. Nah, jadi nanti tinggal dimasukin aja sampel ID-nya berapa. Kemudian dikasih identitas kaliannya yang meriksa siapa. Nah, nanti kalau yang otomatis tuh gini, darah yang tadi didapat dari pasien disedot aja, tapi disedotnya pakai alat. Kemudian setelah disedot itu yang melakukan pemeriksaan adalah alatnya. Ya kalau tadi kan yang manual yang memeriksanya kalian ya, disedotnya sama kalian, terus dicampurin reagennya sama kalian gitu. Terus dihitungnya juga sama kalian. Nah, kalau yang ini disedotnya sama alat, terus diperiksanya sama alat. Ya, jadi di sini misalnya tadi yang contoh yang sebelumnya adalah pemeriksaan sel darah merah. Dihitung kan satu-satu sel darahnya. Kemudian nanti dikali pengenceran, dikali volume bilik hitung dan sebagainya. Nah, kalau ini udah dihitungin alat, jadi udah keluar. Misalnya si sel darah merahnya ini adalah 4.250 sel gitu. Ini nggak bisa dipahami nggak 2 video itu yang tadi saya coba tampilkan? Bisa, Bu. Bisa, Apa? Bu.
Yang pertama tadi metode manual ya. Metode manual tuh ya artinya yang melakukan adalah kita sebagai ATLM-nya, dari mulai mipet, mulai mencampurkan, kemudian memeriksa selnya, sampai menghitungnya juga sama kita gitu. Sedangkan kalau yang otomatis itu ya semuanya dilakukan oleh alat, dari mulai dia nyedot, dari mulai dia mengencerkan, dari mulai dia mereaksikan dengan preaksi, kemudian sampai dia menghitung dan sebagainya. Ya, jadi ini ada namanya alat di lab hematologi namanya hematologi analyzer. Jadi meskipun kalian belum kebayang nanaonan sih gitu di hematologi, ya tadi ya seperti yang di video pertama, jadi dilakukannya secara manual, perhitungan sel dan sebagainya. Sekarang kita bahas tentang hematologi analyzer-nya. Buat apa aja sih kemampuan hematologi analyzer tuh? Hematologi analyzer tuh mampu memeriksa sel darah. Sel darahnya apa aja ya? Kalian tahu sendiri waktu di biosel ada sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian ada trombosit. Nah, sel darah yang diperiksa tuh ini, sel darah merah atau eh, eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Sel darah. Jadi si hematologi analyzer tuh mampu memeriksa ini semua. Meriksanya apa aja jumlahnya. Misalnya eritrosit ada 1000, ada 1.000.000, itu bisa. Kemudian jenisnya. Ya, jadi seperti yang disampaikan di waktu materi mikroskop, si eritrosit tuh si leukosit tuh banyak jenisnya kan. Ada eosinofil, ada eosinofil, ada neutrofil gitu. Kemudian ada limfosit, pokoknya banyak. Nah, jadi si hematologi analyzer ini bisa menentukan juga jenis dari leukosit gitu. Kemudian si alat hematologi analyzer ini bisa juga memeriksa hemoglobin atau HB. Ya kan kita tahu lah ya kalau HB mah kalian juga suka diperiksa misalnya anemia nih, HB-nya kurang dari sekian. Ya, jadi HB juga bisa diperiksa oleh hematologi analyzer. Kemudian indeks eritrosit juga. Ya, jadi parameter atau jenis-jenis pemeriksaan yang mampu dilakukan oleh hematologi analyzer itu ada ini. Dia bisa meriksa sel darah, baik jumlah atau jenis, kemudian hemoglobin dan indeks eritrosit. Nah, karena dia punya kemampuan memeriksa ini semua, jadi alatnya tuh prinsipnya banyak. Nah, ini kalian harus perhatikan prinsipnya. Kita lihat yang pertama, prinsipnya tuh electrical impedance. Maksudnya apa electrical impedance ini? Jadi katanya gini prinsipnya. Sel darah akan melalui apertur. Apertur tuh kayak lubang kecil gitu. Hambatan antara kedua elektroda akan naik sesaat dan terjadi perubahan tegangan sesuai dengan nilai tahanannya dan diterima detection circuit. Kemudian sinyal tegangan tersebut dikuatkan dan diperbesar pada rangkaian amplifier lalu dikirimkan ke rangkaian elektronik. Ini bahasanya ribet gitu ya. Padahal kalau kita permudah, jadi ketika sel darah ini ketika sel darah ini melalui apertur, apertur tuh lubang seperti ini. Jadi di sininya tuh ada elektroda-elektroda gitu. Kemudian misalnya si selnya lewat nih, selnya teh segede kecil gini. Nah, nanti misalnya sel kecil ini akan memberikan tegangan yang diterima elektroda. Jadi istilahnya si elektroda ini mengenali, oh ini mah sel kecil. Oh, sel kecil. Diingat-ingat ya sama si elektroda tuh, selnya kecil. Kemudian sinyal tegangan tersebut dikuatkan dan diperbesar, kemudian dikirim ke rangkaian elektronik. Jadi dari elektroda ini ngasih tahu ini yang lewat ke gang ini adalah sel yang kecil. Nah, nanti informasi ini diterima diterima oleh si rangkaian elektronik lainnya sehingga ada kesimpulan nih, oh sel kecil itu apa? Sel kecil itu adalah
trombosit misalnya teh. Terus nanti kan dikasih tahu sama si elektrodanya, yang kecilnya ada 150.000 yang lewat. Berarti nanti kesimpulan di layarnya adalah jumlah trombositnya adalah 150.000. Misalnya seperti itu. Nah, terus selain yang kecil ternyata ada yang sel yang gede banget. Sel yang gede terus ada intinya. Itu tuh nanti si elektroda juga akan mengenali gitu. Jadi sama ya prosesnya. Jadi ketika sel yang lebih besar lewat, dia tuh akan memberikan tegangan ke elektroda ini. Dan elektrodanya akan mengenali bahwa yang lewat di apertur ini atau di gang ini adalah sel-sel yang ukurannya besar. Nah, nanti akan dilanjutkan ke detection circuitnya. Kemudian dikenali sebagai leukosit, misalnya gitu. Bisa kebayang nggak maksudnya? Halo, bisa kebayang nggak maksudnya? Oh, kamu nanya. Bisa, Ibu. Kurang paham. Ya, Ibu bisa. Gimana tuh? Diulangi. Masih kurang paham, Bu. Kurang paham, Bu. Masih kurang paham. Iya, Bu. Jadi sekali lagi ini kita belajar. Bentar ya. Suaranya langit ya. Hilang. Kamu nanya. Minum halaman. Gini. Halo, masih kedengaran suaranya? Masih, Bu. Ya, jadi kalian tahu ukuran sel darah kan? Jadi ada yang paling kecil itu trombosit, ada yang agak gedean dikit. Misalnya itu adalah eritrosit. Terus ada yang gede dan dia punya inti, itu adalah leukosit. Gitu. Kebayang ya? Halo? Iya, Bu. Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Nah, ini kan tadi si fungsi dari alat otomatis ini bisa ngukur sel darah. Kenapa bisa ditentukan? Karena setiap ininya beda-beda, setiap ukurannya tuh beda-beda. Jadi bisa diidentifikasi gitu. Yang kecil siapa? Oh, yang kecil trombosit, yang rada sedang siapa? Eritrosit, yang rada badag lagi siapa? Oh, leukosit gitu. Nah, ini prinsipnya tuh gimana sih cara alat membedakan sel yang kecil, yang sedang, sama sel yang gede. Jadi nanti tuh di alat tuh ada namanya gang kayak gini atau apertur. Ya, kebayang kalian kalau masuk gang suka hiji-hiji gitu kan, lewat gitu ya. Nah, sekarang muncullah di gang ini. Di gang ini adalah sel yang kecil-kecil. Misalnya kalian tuh pengamat di sini. Kalian di dia nararonton di sini. Sebelumnya ada informasi bahwa yang kecil adalah trombosit, yang besar, yang sedang adalah eritrosit, yang besar dan punya inti adalah leukosit. Ya. Sekarang kalian di sini misalnya kalian nonton orang yang lewat di gang. Nonton sel yang di gang ini kalian. Terus muncul lewat nih yang kecil-kecil. Kalian sebagai yang nonton ini akan menyimpulkan yang kecil-kecil yang lewat ini siapa? Trombosit. Trombosit. Terus sabara urang nih trombosit yang lewat? Genap. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 Maaf, kan. Pak. Nah, Tunggu. kalian tuh akan melapor, misalnya saya yang nyuruh kan. Ngantuk. Nah, si yang nyuruh ini adalah misalnya si laporan ini akan diterima oleh saya, yaitu detection circuit. Jadi saya. Kemudian saya tuh akan menyimpulkan dan menampilkan datanya bahwa yang lewat itu adalah trombosit banyaknya adalah 7 gitu. Kalau kita analogikan ini seperti ini. Jadi si sel yang akan diukur tuh akan lewat ke lubang yang namanya adalah apertur. Nanti si yang lewat ini akan memberikan hambatan. Ya, hambatan ya dan tegangan yang akan diterima oleh kalian atau di sini elektroda. Nanti elektrodanya akan lapor ke detection circuit. Nah, nanti detection circuit-nya akan mengirimkan data ini, gampangnya lah kita percepat aja ya, dan akan menampilkan di layar. Misalnya tuh tadi trombositnya ada 7 gitu. Bisa kebayang tuh sampai yang ini mah. Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Jadi intinya untuk prinsip electrical impedance ini adalah sel darah akan melalui apertur. Jadi kalau bingung apertur itu apa ya? Ini lubang ini. Nanti setiap selnya, baik itu sel yang kecil, sel yang sedang, atau sel yang ukuran besar, akan memberikan tegangan yang akan diterima oleh elektroda. Nanti elektroda ini akan meneruskan nilainya ke detection circuit. Kemudian nanti tegangannya akan diteruskan ke rangkaian elektronik. Jadi panjang sih sebenarnya prinsipnya, cuman kalian cukup tahu aja sampai dia tuh hasilnya ditampilkan di layar. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, Adinda coba kalau misalnya ini ceritanya ini misalnya yang lewatnya ini. Gimana nih prinsipnya? Misalnya kita mau periksa sel yang ukurannya besar terus berinti. Terus gimana tuh prinsipnya? Itu kan, Adinda? Bu, leukosit ya, Bu, kan ada intinya. Terus kan melalui apertur si leukositnya. Terus habis lewat ke apertur sama si elektroda itu dilihat gitu, Bu. Dihitung lah gitu. Nah, setelah ada hasilnya itu diberikan ke detection circuit. Jadi sesudah di detection circuit baru hasilnya keluar di layar. Iya. Ya, jadi intinya gitulah gampangnya mah. Jadi setiap sel tuh akan melalui apertur. Nanti tegangannya tuh beda-beda antar Anjir. sel yang kecil, antar sel yang sedang, sama antar sel yang besar. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Kuncinya Kita adalah lewat. jangan terlalu Sekarang menjawab terlalu ini. tarik. Jadi selain sel darah, alat ini juga bisa meriksa hemoglobin. Nah, kalau kalian ditanya, apa sih prinsip pemeriksaan hemoglobin di metode hematologi analyzer, kalian jangan jawab yang ini karena kalau ini tuh untuk memeriksa jumlah sel darah aja gitu ya. Jadi ini mah yang pokoknya yang masuk lubang ini yang sesuai ukurannya gitu ya. Jadi kalau prinsip hemoglobin tuh beda. Prinsip hemoglobin tuh ini berdasarkan fotometri atau di alat itu ada alat yang namanya fotometer. Ya, jadi di alat hematologi analyzer ada juga fotometer. Kalian udah dapat materi fotometer belum? Belum ya? Belum, Bu. Heeh.
Ya, jadi nanti kalian akan belajar secara spesifiknya fotometer. Tapi ini buat apa sih materi hemoglobin ini menggunakan fotometer ya. Jadi gimana prinsipnya? Jadi katanya ini ada sinar polikromatik yang berasal dari lampu yang ada di fotometer ya, akan dilewatkan pada sebuah filter menjadi sinar monokromatik. Ngerti nggak maksud kalimat ini? Gak Sinar ngerti, Bu. polikromatik tuh banyak gitu ya sinarnya. Ada poli itu kan banyak, misalnya kayak gini. Kemudian si sinar ini akan masuk sebuah filter. Nah, nanti sinar yang banyak itu jadi satu. Jadi sinar monokromatik. Sinar monokromatik ini akan melalui kuvet yang berisi sampel. Jadi misalnya ini sampel darahnya, nanti si sinarnya akan masuk ke sampel sini. Kemudian beberapa sinar akan diserap oleh sampel tersebut dan beberapa akan diteruskan. Nah, jadi sinar yang masuk sini tuh ada sebagian yang dia simpan sendiri, ada sebagian yang dia teruskan. Sinar yang diteruskan ini akan diterima detektor. Jadi yang diteruskan ini akan diterima detektor. Kemudian nilai yang didapat akan diproses pada rangkaian pemroses data sehingga nanti bisa diketahui absorbansinya gitu. Materi fotometer hemoglobin, misalnya ini hemoglobinnya ada 10, pakai fotometer tuh ada cahaya warna gitu ya. 6 cahaya. Nah, si cahaya polikromatik ini akan masuk ke filter sehingga dia jadi monokromatik. Asalnya 6 jadi 1, asalnya polikromatik jadi monokromatik. Nanti cahaya ini akan masuk ke sampel Hb tadi. Gitu. Ya, terus di sampel ini cahaya si monokromatiknya gimana? Ada 2 kemungkinan nih. Ada yang Ada yang gimana? Ada yang diserap, ada yang diteruskan. Ada yang diserap, ini ceritanya ini tuh disimpan aja, diem aja di alatnya, di sampelnya, kemudian ada yang diteruskan. Nah, kemudian diteruskannya, cahaya yang diteruskannya itu akan diterima oleh detektor. Nanti detektor akan mengolah berapa sih cahaya yang diserap, berapa cahaya yang diteruskan. Nah, nanti dia konversi ke angka gitu. Nah, contohnya gini. Ceritanya Hb-nya 10. Terus cahaya yang dari sini tuh misalnya 20. Ya, misalnya cahaya yang di sini 20. Ini contohnya ini nggak diketahui lah. Nah, misalnya cahaya yang masuk sini 20. Nah, tiba-tiba yang keukur yang diteruskan adalah 10. Pertanyaannya, berapa sih cahaya yang diserap oleh sampel? Asalnya kan 20. Nah, diukur jadi 10. Berapa? 10. 10. Nah, jadi alat tuh mengkonversi. Saya tuh ngasih di opsi ya fotometer karena ada rumusnya namanya persamaan Lambert-Beer. Nah, nantilah secara jelasnya di situ. Cuman gampangnya kayak gini. Jadi fotometer ini ada cahaya yang diserap, ada cahaya yang diteruskan, sehingga nanti akan didapatkan nilai absorbansi. Absorban itu kan cahaya yang diserap ya. Jadi akan didapat nilai absorbansi. Gitu. Bisa dipahami nggak fotometer?
Oh, nggak Gimana jelas. cara Aku ngerti. alat hematologi analyzer mengukur Hb di dalam sampel? Prinsipnya apa? Apakah prinsipnya electrical impedance? Bukan. Tanya mah ngerti. Halo? Bukan. Saya ulangi ya pertanyaannya. Bisi ayah di UTS. Bagaimana cara alat hematologi analyzer memeriksa Hb di dalam sampel? Prinsipnya apakah menggunakan electrical impedance atau fotometri? Fotometri, Bu. Fotometri, Bu. Fotometri. Gimana prinsip fotometri atau prinsip fotometer? Cahaya Cahaya apa? Sinar polikromatik masuk ke dalam filter, kemudian akan membaca hasil ke sampel ya, Bu. Ya, cahaya Isi darah. polikromatik atau cahaya yang asalnya banyak sumbernya akan masuk ke filter. Dari filter Akan jadi dibaca berapa? menjadi Masih banyak atau cuman satu? satu, Bu. Satu, Monokromatik. Jadi dari polikromatik ke monokromatik. Nah, cahaya monokromatik ini akan masuk ke sampel. Di sampel gimana tuh cahayanya? ada yang diserap, ada yang diteruskan. Ada yang diserap sama ada yang diteruskan. Terus yang diteruskannya terus kemana? Diterima oleh detektor, Bu. Diterima oleh detektor. Kemudian dari detektor, kemudian digimanain prosesnya sampai keluar apa? Absorbansi, Bu. Ya, gitu. Ya, jadi nanti tuh akan kebaca mana sih cahaya yang dibaca oleh alat atau cahaya yang diteruskan sama cahaya yang diserap oleh sampelnya. Itu akan sebanding gitu. Jadi kalau misalnya yang diserapnya 10, oh berarti Hb-nya tuh 10 kayak gitu. Ya gitulah ya, gampangnya mah. Kemudian ini lagi nih. Jenis. Tadi di awal disampaikan bahwa leukosit itu jenisnya aneh-aneh, macam-macam. Ada eosinofil, ada limfosit, ada neutrofil, ada segala rupa ya, berdasarkan intinya. Karena kan leukositnya berinti. Nah, ini prinsipnya beda lagi. Prinsipnya adalah flow cytometry. Ya, jadi nanti sel akan melalui chamber flow cell, kemudian ditembakkan sumber cahaya atau laser yang akan difokuskan ke selnya. Cahaya ini akan diterima sel dan dipendarkan saat sel ditembakkan. Fotodetektor akan menangkap cahaya dari berbagai sudut spesifik yang dapat membedakan jenis sel darah. Fotodetektor ini dapat membedakan ukuran, kemudian membedakan komposisi intinya, dan akan membedakan jenis dari granulanya. Ya, jadi di fotodetektor tuh ada tiga alat di sini, ada FS, FLS, dan SDS. Gitu. Jadi informasi tentang jumlah dan ukuran sel kemudian akan dikonversikan dalam bentuk digital. Ya, jadi ini flow cytometry. Flow cyto itu kan sel, jadi flow aliran sel, pengukuran aliran sel. Jadi di sini yang berperannya adalah ini, ada dua yang berperannya, yaitu sumber cahayanya, atau di sini yang dipakainya laser, sama satu lagi yang berperan adalah fotodetektor. Fotodetektornya tuh ternyata ada 3 nih. Ada FS, ada FLS, dan ada SDS. Gitu. Sekarang kita balik ke kalimat ini. Jadi kalau ada sel, nanti selnya tuh akan masuk ke ini misalnya sel
dia akan masuk ke chamber. Chamber khusus, chamber itu wadah, chamber flow cell. Jadi dia akan masuk ke sini. Kemudian sumber cahaya laser ini akan nembus ke sini. Ya, dia akan nembus ke si selnya. Kemudian cahaya yang diterima sel akan dipendarkan pada saat sel ditembakkan. Jadi si sel itu akan meneruskan kembali si cahayanya. Kemudian diterima oleh fotodetektor. Fotodetektor ini akan menangkap cahaya dari berbagai sudut sehingga dapat membedakan jenis sel darah. Nanti di fotodetektor tuh ada tiga petugas gitu. Kalau misalnya FS, dia bisa membedakan ukuran. Kemudian kalau FLS, dia akan melihat intinya. Kemudian kalau SDS, inti. Kalau SDS, dia akan melihat komposisi granulnya. Granul. Kemudian nanti dilaporkan sama si fotodetektor teh. Oh, ternyata yang saya tembak tadi itu adalah ukurannya gede. Berarti ukuran gede mah kan leukosit ya. Terus ada intinya. Ini laporan dari siapa? Ada intinya. Pasti dari FLS ini kan. Kemudian si SDS ini lapor. Di inti itu granulnya ada banyak. Oh, kalau granulnya banyak berarti itu adalah neutrophil segmen. Misalnya seperti itu. Sok dicenah heula samenit maksud dari slide ini. Tapi kalau nggak ada intinya, si FLS nggak akan bertugas. Kalau nggak ada intinya, oh, kalau nggak ada mah berarti, oh ya udah nggak ada gitu. Oh macam itu. Karena Ci. Tembak kena ke mana? Nggak tahu. Ditembak kena kumaha? Cahaya yang dia terima akan dipendar melalui sebuah kemudian ditembakkan sumber cahaya. Oh, udah bisa dipahami nggak ini? Dijawab ya. Gimana? Flow cytometry itu alat di hematologi analyzer buat menentukan apa? Apa? Jenis ya. Jenis, Bu. Jenis sel gitu. Jenis sel tuh macam-macam kan. Ya di leukosit aja ada beberapa macam gitu. Terus yang membedakannya adalah granul-granulnya. Kemudian prinsipnya gimana sih flow cytometry? Jadi di alat flow cytometry ini ada dua komponen penting. Apa aja? Sumber cahaya laser sama ada fotodetektor. Di fotodetektor tuh ada 3 bagian juga tuh. Apa aja? FS, FLS, sama SDS. Kalau FS tugasnya buat apa? Buat membedakan ukuran. Untuk bedain ukuran. Misalnya yang kecil mah tadi trombosit, yang gede pisan, yang gede banget adalah leukosit gitu. Dia tugasnya kayak gitu. Kemudian kalau FLS melihat intinya, Bu. Dia ngelihat si intinya teh sederhana atau ribet atau gimana gitu ya. Dia itu tugasnya FLS. Kalau SDS melihat komposisi granula. Untuk lihat komposisi granulanya apakah dikit, apa banyak, apa bercabang, apa kayak kacamata gitu. Pokoknya tugasnya seperti itu. Sekarang kita ke prinsipnya. Prinsipnya gimana sih kalau ada sel terus mau diperiksa dia tuh sel apa? Gimana caranya tuh kalau menggunakan metode flow cytometry?
Bu, nanti selnya tuh masuk ke sebuah chamber flow cell. Terus ditembakkan sumber cahaya atau laser, terus difokuskan. Nanti cahaya yang diterima sel itu dipandarkan, lalu fotodetektor menangkap cahaya dari berbagai sudut spesifik. Kayak tadi kan di fotodetektor ada FS, FLS, SDS. Nanti FS tuh bisa bisa melihat intinya, SDS melihat komposisi granulnya. Nanti informasi itu diproses dan dikonversikan dalam bentuk digital. Ya gitu ya. Pokoknya intinya ada cahaya dulu yang akan ditembakkan, nanti cahayanya akan masuk fotodetektor gitu ya. Udah disampaikan Kansa. Nah, selanjutnya di alat yang tadi juga bisa ada histogram atau kayak grafik-grafik gitu yang dipakai untuk perhitungan. Metodenya namanya complete blood count atau perhitungan darah secara komplit gitu, secara menyeluruh. Nah, ini yang indeks eritrosit. Nah, ini nih. Yang indeks eritrosit ini perhitungannya menggunakan tadi histogram. Apa aja indeks eritrosit? Ada MCV atau singkatannya mean corpuscular variation atau MCH dan MCHC. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya T 10 kali jumlah hematokrit dibagi jumlah eritrosit. Kalau MCH tuh 10 dikali kadar Hb berapa dibagi jumlah eritrosit. Kemudian ada MCHC. Kalau MCHC 100, ini 100% ya, karena satuannya persen. Ini tuh maksudnya 100%. Dikali Hb, nilai hemoglobinnya berapa, dibagi hematokrit. Ini anemia atau tidak. Anemia atau tidak. Anemia. Jadi ini adalah nilai indeks eritrosit. Nah, kalau kita ngitung manual tuh seperti ini. Tapi kalau pakai alat hematologi analyzer, akan ada ini kan, akan ada data RBC, terus hemoglobin, terus hematokrit, MCV, itu tuh udah dihitungin langsung gitu. Ya, hitungnya gimana? Hitungnya berdasarkan si histogram ini atau ke lebarnya dari si ini misalnya RBC-nya. Lebarnya berapa. Itu nanti dikalkulasi atau dihitung sendiri oleh alat gitu. Ya, jadi dari histogramnya nanti bisa ketahuan misalnya kalau yang wide-nya segini atau yang lebarnya segini itu MCV-nya berapa atau MCH-nya berapa. Tuh. Itu tentang hematologi analyzer. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Hematologi analyzer tuh alat buat apa? Untuk Menghitung pemeriksaan sel darah, darah, hemoglobin, sama indeks eritrosit. Untuk pemeriksaan sel darah ya. Untuk memeriksa darah secara otomatis namanya gitu. Parameternya ini tadi ya, sel darah, bisa jumlahnya, bisa jenisnya, Hb dan indeks eritrosit. Kalau jumlah sel darah itu prinsipnya menggunakan prinsip apa? Ada 3 prinsip kan yang kita pelajari hari ini. Tadi ada electrical impedance, kemudian ada fotometri, kemudian ada flow cytometry. Untuk jumlah, kita pakai prinsip yang mana?
Apakah electrical Electronic impedance? Electrical Electrical independence, Bu. independence. Dan untuk jenis Flow cytometry, Bu. cytometry. Oh, Kalau flow hemoglobin Fotometri, Bu. Fotometri. Ya, jadi nanti di kenali, pasti ada lah di UTS kisi-kisi tah. Pasti ada, saya nanya kalau kita menghitung jumlah sel leukosit, apa prinsipnya yang digunakan? Kalian harus pilih yang electrical impedance. Electrical impedance tuh memanfaatkan aperture. Ya, aperture tuh kayak sebuah lubang. Lubangnya tuh bisa mengenali ukuran yang kecil, ukuran yang sedang, ukuran yang besar. Nanti kalau misalnya yang lewat siapa, itu dikenali, kemudian diberi tegangan yang akan diteruskan ke detektornya. Kayak gitulah. Ini teh sampai jam berapa ya, Nofrisa? 8.40, Bu. Alah, 2 menit deh. Ya udah, sisanya dilihat aja ya. Orang Ada urin soalnya yang hematologi aja lah. Cuman kalian harus baca juga yang urin analyzer. Ke urin analyzer sama dengan hematologi analyzer. Jadi dia tuh yang ngerjainnya si alat gitu. Kan kalau yang manual mah kita yang ngerjain ya, dari mulai mipet, dari mulai mengencerkan dan sebagainya tuh kita gitu. Sedangkan kalau alat-alat analyzer tuh dibantu oleh alat. Termasuk ini urin analyzer. Urin analyzer ini biasanya tuh kita nyelup urin, ini nih ada dipstick namanya. Biasanya kita sendiri yang nyelup ke urin. Jadi kita masukin ke urin. Nanti si warna-warna ini akan berubah sesuai dengan ininya, sesuai dengan kandungan dianya gitu. Misalnya si asalnya ini kan orange, taunya jadi hijau gitu. Ternyata hijau tuh pH untuk asam misalnya teh gitu. Nah, kalau manual yang menentukan itu kita gitu, yang membandingkan, yang membaca bahwa oh ternyata yang asalnya orange ini jadi hijau. Terus kita lihat ke standar Wipina, guys. dari bagian-bagian urin test strip gitu. Ya gitu ya, intinya fotometri lah. Untuk urin analyzer juga intinya adalah fotometri. Kemudian electrolyte analyzer di sini elektrolit itu di tubuh ada natrium, kalium, kemudian chloride, klorida dan kalsium. Ini nanti kalian belajar di kimia klinik. Jadi suka ada lah kalau misalnya jangan makan garam terlalu banyak karena nanti jantung gitu. Natriumnya terlalu banyak. Jangan makan Indomie terlalu banyak karena natriumnya tinggi. Itu teh kenapa? Karena ya ini elektrolit ini akan mempengaruhi proses metabolisme. Kalau misalnya natrium, kalian banyak Indomie tiap hari, natrium di tubuh tuh tinggi pasti. Apa efeknya? Efeknya ini tekanan osmosisnya di sel itu terganggu. Gitu. Ya, jadi apa sih fungsi elektrolit ini? Ya ini untuk mempengaruhi proses metabolisme, menjaga tekanan osmosis, kemudian hidrasi, kemudian untuk pH tubuh kita, dan menjaga fungsi jantung dan otot. Karena kan kalau di masyarakat ya, kalau kebanyakan garam pasti hipertensi gitu. Itu nggak salah karena ya salah satu fungsi elektrolit adalah ini. Prinsipnya gimana? Ini prinsipnya adalah ion selective electrode. Ini juga cukup tahu aja bahwa rumusnya adalah rumus Nernst seperti ini. Gas analyzer, berarti kalau dari namanya adalah
alat untuk memeriksa gas darah. Apa aja gas darah? Ini ada pH, bikarbonat, PO2, CO2, saturasi oksigen. Ini populer banget kemarin ya, ketika COVID orang-orang pada periksa saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen ini adalah termasuk dari parameter gas darah. Ya, ini prinsipnya seperti ini, nanti dibaca aja ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh WA aja. Cuman nanti mungkin di ujian saya nanyanya paling urin analyzer sama hematologi analyzer. Karena urin analyzer kan prinsipnya fotometer juga ya. Gitu. Karena waktunya udah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, saya Liv ya.